Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Semua saudara yang di rumah ketik live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes. Kita mau pastikan apapun yang terjadi, yang mengendalikan hidup kita adalah kedahsyatan kuasa Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-28. Berarti tinggal 5 minggu ke depan kita selesaikan semua pembahasan kita. Dan dalam pembahasan ke-28 kita sedang membahas bahwa salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah menaruh hukum Tuhan di hati kita. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, di hati saya ada hukum Tuhan. Yes. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, di hati saya ada hukum Tuhan. Kita harus yakinkan hidup kita bahwa hidup Kristen berbeda dengan dunia. Halo? Hidup Kristen berbeda dengan dunia. Sehingga kalau orang bilang kekristenan adalah agama, di satu sisi ada benarnya. Karena kekristenan memang adalah agama. Tapi kalau kekristenan hanyalah agama, itu keliru. Karena di satu sisi kekristenan memang adalah agama, tapi kekristenan juga yang paling utama adalah hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan. Sehingga selalu saya bilang, Christianity is not only a religion but also relation. Bukan hanya agama, tapi juga adalah apa? Hubungan. Kalau saudara tanya sama saya, hubungan apa? Yang pertama, hubungan dengan Allah pulih kembali. Karena Alkitab bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dan Alkitab bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan apa? Kasihlah sesamamu. Berarti hubungan yang pertama, hubungan dengan pencipta kita dipulihkan. Yang setuju sama saya bilang, Dari mana kita tahu dipulihkan? Karena we call him Father. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, penguasa alam semesta. Kita memanggilnya apa? Bapa. Dan kalau kita panggil dia Bapa, berarti ada kedekatan hubungan. Hubungan yang rusak dipulihkan. Tetapi hubungan yang baru dikerjakan dalam kemuliaannya. Yang kedua yang dipulihkan adalah hubungan dengan sesama. Kita yang tadinya berpikir, kalau kamu baik dengan saya akan baik dengan kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, kamu belum tahu siapa saya. Tapi sekarang itu semuanya berubah. Karena we got too much from God, we can't contain it. Kita dapat begitu banyak dari Tuhan, kita gak bisa tahan. We have to give it away. Sehingga hidup Kristen, hubungan dengan Tuhan pulih. Kita panggil dia Bapa. Hubungan dengan sesama, kita selalu mau jadi berkat. Karena hidup Kristen, kenapa kita bisa jadi berkat? Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen jangan bergantung pada pikiran. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi pendeta susah, saya ini orangnya logik. Loh, it's okay. Kita memang harus pakai otak. Saya nggak bilang orang kalau diselamatkan, oh puji Tuhan, semenjak saya dibaptis saya tidak pernah pakai otak, segala kemuliaan buat Tuhan. Otak dan perasaan diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, otak dan perasaan diciptakan oleh Tuhan. Tapi itu tidak boleh mengendalikan hidup kita. Iya pendeta, saya semenjak masuk Glow nggak pernah pakai perasaan lagi. Astaga, ngeri kali hidup kau ini. Saya percaya otak dan perasaan harus kita pakai. Tapi tidak boleh mengendalikan hidup kita. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman.
Sama-sama bilang iman yang mengendalikan. Sama-sama bilang iman yang mengendalikan. Karena kalau perasaan, kalau pikiran, maka kita tergantung dengan ini untung atau rugi nggak? Ini enak atau nggak enak ya? Ini saya bisa atau saya nggak bisa ya? Makanya the measurement kata Alkitab, the Spirit of God, roh Tuhan menaruh hukum Tuhan. Jadi ukurannya bukan lagi perasaan saya, ukurannya bukan lagi logika saya, tetapi ukurannya adalah hukum Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hukum Tuhan. Jadi kalau hukum Tuhan, dasar pertimbangannya hanya sederhana. Ini berkenan atau tidak kepada Tuhan. Selama berkenan kepada Tuhan, mau saya rugi, mau saya sengsara, mau saya harus menghadapi badai, ujung-ujungnya saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju beri tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan apa? Berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Kata Alkitab hanya bisa menutupi dosa untuk sementara, tapi tidak bisa menghapuskannya. Tetapi ia, Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu korban penebusan atas kayu salib karena dosa, ia duduk, dikatakan apa? Untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Satu kali itu selama-lamanya. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Melalui siapa? Melalui orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, melalui orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya menghancurkan pekerjaan setan. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira mudah nggak? Halo? Jawab dong. Orang tanya, mudah nggak? Pasti tidak kalau mengandalkan perasaan dan kekuatan. Tapi kalau mengandalkan hukum Tuhan, Alkitab bilang apa? Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setuju? Berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Melalui siapa? Melalui orang percaya. Yang setuju sama saya katakan, melalui saya. Siapa yang percaya dia bisa? Sama-sama bilang, ada roh Tuhan di dalam diri saya. Haleluya. Ayat 14. Dasarnya, kenapa kita bisa? Ayat 14 bilang begini, sebab oleh satu korban saja, yaitu korban penebusan Yesus di atas kayu salib, ia, Kristus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa mereka yang ia kuduskan? Halo? Siapa mereka yang ia kuduskan? Sama-sama bilang sama saya, saya. Siapa yang percaya dia sudah dikuduskan? Amin. Jadi kalau kita baca secara profetik bunyinya begini, sebab oleh satu korban saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya saya. Amin. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya saya. Amin. Nah ini sekarang udah gak ada hubungannya lagi dengan perasaan, gak ada hubungannya lagi dengan logika. Logika kita akan berkata, kok gampang? Sebagian lagi bilang, pendeta, it's too good to be true. Rasanya gak mungkin. Saya yang lemah, saya yang masih kadang-kala jatuh bangun, tiba-tiba dikuduskan untuk selama-lamanya. Nah ini gak ada hubungan dengan perasaan, ini gak ada hubungannya dengan logika, ini hubungannya dengan iman, karena Alkitab ngomong begitu. Sama-sama bilang sama saya, kalau Alkitab ngomong begitu, saya harus percaya. Sama-sama bilang, kalau Alkitab sudah ngomong demikian, saya harus percaya. Siapa yang setuju sama saya? Saya nggak mau tahu ini masuk akal atau tidak. Pertanyaan saya cuma sederhana. Mana yang lebih benar? Pikiran, perasaan,
atau janji Tuhan? Pikiran saya bisa salah, perasaan saya bisa salah, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi janji Tuhan tetap tinggal tetap. Yang setuju berikan tepuk tangan, dia beri buat Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Saya mau dasar ini tertanam di dalam roh saudara ya. Karena ini very basic in Christianity. Sebab oleh satu korban saja, yaitu korban penebusan dan kayu salib, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia apa? Kuduskan. Yang ia kuduskan bisa goyah tapi dikuduskan. Yang ia kuduskan bisa coba lari tapi ia kuduskan. Yang ia kuduskan boleh goyah bisa jatuh tapi ia kuduskan kembali. Makanya yang dikasihi Tuhan prosesnya keras. Karena God is serious with you. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan serius dengan saya. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan serius dengan kamu. Bilang sama sebelah saudara, lu nya serius gak sama Tuhan? Siapa anak muda yang belum menikah di sini? Saudara tahu nggak yang paling menyebalkan dalam hidup ini apa? Kitanya udah serius, dianya main-main. Siapa yang pernah ngalamin gitu? Itu gregetan tingkat dewa. Pendeta, semua tapi punya tasokase. Mardia masih main-main, sakit. Yesus sampai mati siap mencintai kita. Kalau kita main-main, saya pakai bahasa lu kebangatan. Apa? Kebangatan. Karena ayat ini dengan tegas berkata, saya mau saudara fokus di sini. Sebab oleh satu korban saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sama-sama bilang, saya disempurnakan oleh korban Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan tentang hal itu, tentang penyempurnaan orang yang ia kuduskan, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Apa yang dia beri kesaksian? Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Perjanjian apa? Perjanjian untuk menyempurnakan semua yang ia kuduskan. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Pertanyaannya, kenapa perlu ada hukum Tuhan di hati kita? As the measurement and as the stabilizer. Sebagai ukuran, tapi sekaligus untuk menjadi apa? Stabilizer. Karena pada dasarnya iblis nggak peduli saudara Kristen, iblis nggak peduli saudara masuk gereja, sejauh kita tetap tidak yakin bahwa kita sudah dikuduskan dan dibenarkan. Makanya ada banyak orang Kristen berkata, wajar, saya kan manusia biasa pendeta. Wajar kalau saya berzina, wajar kalau saya jatuh dalam dosa, wajar kalau saya kecewa, wajar kalau saya tertekan, wajar kalau saya kompromi kadangkala. Ya karena kan saya juga terbatas, betul. Manusia kita terbatas, tapi Roh Kristus di dalam kita akan memampukan kita melakukan hal-hal yang dahsyat. Makanya dia menaruh hukum di hati kita. Satu, as the measurement. Dan yang kedua, as the stabilizer. Yang membuat stabil perjalanan iman kita. Jelas sampai di sini? Dan dikatakan selanjutnya apa? Dan menuliskannya dalam apa? Akal budi mereka. Karena apa yang tertanam, kalau kita mau biarkan itu mengendalikan kita, maka otomatis lama-lama perbuatan kita perbuatan yang benar. Amin. Karena yang Tuhan rubah bukan perbuatannya terlebih dahulu.
Tapi yang Tuhan rubah esensi dasar hidup manusianya dulu. Jelas sampai di sini? Makanya selalu saya bilang, bukan karena kita makan nasi kita jadi orang Indonesia. Tapi karena kita orang Indonesia kita makan nasi. Bukan karena kita hidup benar kita dijadikan benar. Tapi karena kita dijadikan benar, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Jelas sampai di sini? Dan ketika kita mulai melakukan perbuatan yang benar, otomatis karakter kita lama-lama akan diperbaharui. Sehingga Alkitab bilang, kita bukan ciptaan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Artinya anak Tuhan yang sudah diperbarui, hidupnya gak pernah nengok ke belakang, hidupnya memandang ke depan. Engkau mau hidup damai? Halo? Engkau mau hidup damai? Engkau mau hidup damai? Kalau engkau mau hidup damai, belajar hidup ini memandang ke depan. Jangan kesalahan, kegagalan, dosa suami terus diingat. Kesalahan, kegagalan istri terus diingat. Kesalahan, dosa, kegagalan mertua terus diingat. Setiap kali ada masalah, ya tapi kan kamu dulu begini-begini. Tapi kan kamu dulu. Hidup Kristen itu dahsyat. Hidup Kristen ada hukum begini. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Setuju? Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara buat salah, senang gak dikorek-korek dulu, kamu juga begini, dulu begini, kan kamu dulu begini. Hidup jadi berat kalau begitu, betul deh. Every problem is always single problem. Jangan pernah jadikan setiap masalah berhubungan sama masalah-masalah lain. Jadi hidup saya tuh lega gitu. Handphone, kalau setiap kali di-delete, dibersihin, handphonenya gak berat. Tapi kalau Happy Chinese New Year 1998 masih ada di handphone saudara di 2023, pantas aja hang. Ada banyak anak Tuhan rumah tangganya hang. Karena persoalan gak pernah di-delete. Pendendam hidupnya sengsara. Tapi anak-anak Tuhan memandang ke depan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Itu dia katakan haleluya. Amin. Ayo lanjut. Dikatakan jadi apabila untuk semuanya itu ada apa? Ada pengampunan. Sama-sama bilang sama saya, ada pengampunan. Yang memberi kita semangat, yang memberi kita kekuatan karena ada pengampunan. Karena kita mendapat pengampunan, maka kita juga harus berbagi pengampunan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Setiap agama punya konsep pengorbanan, penyembelihan, konsep darah yang tertumpah untuk pengampunan. Hidup Kristen gak ada. Karena hidup Kristen hanya ada pengampunan. Hidup Kristen percaya satu kali darah Yesus tertumpah cukup untuk selama-lamanya membenarkan saya. Setuju katakan yeah. Klik. Selanjutnya saya catat begini. Maka salah satu hal yang terpenting dalam hidup ini adalah kesadaran. Dan buat saya kesadaran adalah kunci segala-galanya. Sampai saya buat teori begini, klik. Mengapa kesadaran penting? Karena kesadaran keberhargaan menimbulkan iman. Setuju nggak?
Kalau saya sadar Tuhan bela saya sadar saya sudah diampuni, saya sadar Tuhan tidak pernah mengecewakan saya sadar Tuhan saya luar biasa, saya sadar bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, saya sadar di dalam Kristus saya lebih daripada orang yang menang, saya tidak pernah akan gentar untuk apapun. Amin. Pak, kalau kau sadar istrimu baik, kalau kau sadar rumah tanggamu bahagia, kalau kau sadar hidupmu berharga, engkau gak akan aneh-aneh dalam hidup ini. Adik-adik muda, kalau kau sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kau, kau sadar bahwa hidupmu berarti buat Tuhan, kau sadar hari depanmu akan cemerlang, hidupmu akan luar biasa. Kesadaran keberhargaan akan menimbulkan iman. Tapi sebaliknya, kesadaran ketidakberhargaan akan membuat hidup kita sembrono. Siapa yang setuju sama saya? Iya dong. Kalau kita pikirnya suami saya juga gak peduli saya, pendeta. Gak pernah gitu dia buat surprise kayak buat saya. Gak seperti tetangga sebelah. Bayangin, tetangga sebelah pendeta. Setiap kali dia mau berangkat, dia cium istrinya. Sampai suaminya marah, suaminya bilang, jadi kamu juga mau saya cium istrinya? Hal yang paling goblok dalam hidup ini adalah suka membanding-bandingkan. Bapak Ibu boleh nggak saya mohon sama anak-anak saudara jangan membanding-bandingkan. Sekali lagi, apa yang kita tidak ingin orang lain perbuat kepada kita, jangan perbuat itu pada orang lain. Bapak Ibu suka nggak dibanding-bandingkan? Jangan. Kamu tuh males banget, bodoh lagi, nggak kayak anak-anak lain tuh, lihat pada pinter-pinter semua. Ih, terang aja dia pinter, Mak, karena mamanya pinter. Mama tahu kenapa aku bodoh? Kenapa? Ya mama jawab sendiri. Kamu tuh jadi anak kok liar banget gitu. Anak yang lain itu baik-baik. Ya mama tahu kenapa dia baik-baik. Karena mamanya baik-baik. Mama tahu kenapa aku liar? Enggak, kenapa? Ya aku juga nggak tahu. Mama doa aja sama Tuhan. Kamu tuh ya nggak kayak suami lain tuh peduli, perhatian. Kamu tuh nggak romantis. Sayang, kenapa suami lain perhatian? Karena istrinya, coba kamu lihat tuh, begitu baik, begitu luar biasa, begitu manis, nggak gondok bu. Lu kawin sama dia, nah lu. Hidup ini nggak boleh dibanding-bandingkan. Dalam hidup ini saya percaya, you are special edition. You are a special edition. Nanti sampai rumah, ganti status saudara. Because of Jesus, I am a special edition. Woo! Haleluya! Saudara yang ada di rumah, ketik dalam chat saudara, because of Jesus, I am a special edition. Intinya sederhana. Kesadaran keberhargaan akan membuat kita menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang bersemangat, menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Tapi kesadaran akan ketidakberhargaan. Ketika kita tertipu oleh setan, setan mulai terus mengintimidasi kita. Betul kamu anak Tuhan, tapi kamu banyak gagalnya. Betul kamu anak Tuhan, tapi doa kamu gak dijawab. Betul kamu anak Tuhan, tapi buktinya kamu masih banyak kelemahan. Betul kamu anak Tuhan, tapi lihat dong masalah demi masalah yang kamu hadapi. Ketika kita mulai merasa tidak berharga, kita mulai, bahasa saya bilang, hidup sembrono. Klik. Saya kemudian simpulkan begini. Kalau begitu apa yang perlu kita sadari? Yang pertama yang perlu kita sadari, kita perlu sadar kita tadinya orang berdosa yang sedang hancur menuju kebinasaan, tapi diselamatkan karena anugerahnya melalui pencurahan darahnya dari kayu salib. God
has an awesome mission for me. Tuhan punya misi sorga yang luar biasa buat saya. Amin. Saya kemarin sedang ada ibadah bersama salah seorang ketua sinode dari sebuah denominasi gereja. Kita lagi duduk bersama. Lalu kita ngobrol tentang sesuatu. Pendeta kan kurang gaul biasanya pendeta kan. Apalagi kita sama-sama pendeta di atas 50 tahun. Pergaulan kurang. Jadi kita ngomong cerita film masa lalu. Kan kalau zaman sekarang kan film banyak kan. Netflix lah. Drakor lah. Film India lah. Banyak sekarang film. Kalau zaman kita tuh. Yang umurnya 50 tahun ke atas gak banyak filmnya. Salah satu film yang sebagian besar sudah pasti tahu. $6 Million Man. Siapa yang tahu? Ya kan? Yang di atas 50 rata-rata tahu kan? Anak muda norak banget. Itulah enaknya kita. Netflix juga kita ngerti kok. Drakor juga kita ngerti. Tapi yang kita tahu mereka nggak tahu. Rintintin mereka nggak tahu. Little House on the Prairie. Nggak tahu dia. Nggak tahu apa dia. Kita tahu yang begitu-begituan kan. $6 Million Man. Siapa pemeran utamanya? Steve Austin. Ya, kan? Terus kalau dia mau ngeliat bunyi. Terus kalau dia mau denger sesuatu gitu. Terus kalau dia lari pakai itu kan slow motion. Neng 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 gitu. Seru gitu. Ceritanya ada dia seorang astronot. Karena sebuah kesalahan tiba-tiba meledak. Dia mati. Tetapi karena kepala agentnya, saya masih ingat kan namanya siapa? Oscar Goldman. Pakai kacamata. Gitu. Jadi karena agentnya ini, direktur agentnya merasa ini orang hebat. Kita perlu dia. Akhirnya dioperasi. Matanya, tangannya, kakinya, telinganya, sama otaknya. Dia bisa hidup. Harganya berapa? $6 juta. Makanya namanya $6 Million Man. Dia dioperasi. Aduh, dokternya namanya siapa ya? Ada tuh nama dokternya. Tetapi setelah dia menjadi manusia hebat, dia dikasih misi khusus oleh agen rahasia ini. Untuk menyelamatkan kejahatan, untuk membela, untuk membongkar sesuatu, dan selalu seru gitu. Coba saudara bayangkan. Setelah dioperasi $6 Million Man, tiap hari dia nongkrong kalau nggak di Kentucky di Starbucks, main-mainin gelas, dia pencet, rusak. Terus dia ketawa. Ada gunanya nggak $6 Million Man? Lalu kita berdua nih, sesama pendeta old style ini, lagi ngobrol. Kita juga seperti itu. Sebetulnya hancur dan binasa. Tapi Tuhan begitu sayang kita. Dia peluk kita, bukan dia operasi. Dia tebus kita. Dia angkat kita. Dia beri kuasa buat kita. Untuk melakukan hal yang dahsyat bagi kerajaannya. Yang saja katakan dahsyat. Amin. Siap? Kita yang menuju pada kebinasaan. Betul, hidup kita masih ada tantangan. Tapi lihat, ada misi sorgawi yang besar bagi hidup kita. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita sadari? Yang pertama, kita perlu sadar tadinya kita orang berdosa.
menuju hancur pada kebinasaan, tapi diselamatkan karena anugerahnya melalui pencurahan darah di atas kayu salib dan diberikan misi sorgawi. Yang kedua, apa yang perlu kita sadari? Kita perlu sadar, haleluya, I love this. Tuhan siap buat apa saja. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan siap buat apa saja. Sama-sama bilang, Tuhan siap buat apa saja. Agar kita makin maju, makin dewasa, serta makin disempurnakan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, Tuhan saya siap buat apa saja buat saya. Pertanyaannya bukan Tuhan siap buat apa saja atau tidak siap. Tapi pertanyaannya, saya siap nggak buat apa saja buat Tuhan? Setuju? Bilang sama sebelah saudara, Tuhan siap buat apa saja buat kamu. Saudara lagi masalah apapun, saudara lagi menghadapi apa saja. Kalau saudara nggak bisa ingat banyak hal tentang khotbah saya hari ini, saudara cuma ingat satu. Sebagai gembala, saya mau ingatkan jemaat yang oleh Tuhan percayakan itu saya gembalakan GBI Glow Fellowship Center. Setiap kali saudara menghadapi apa saja yang berat, apa saja yang menyakitkan, apa saja yang mengecewakan, saudara ingat, Tuhan siap buat apa saja buat saya. Tuhan siap mati di atas kayu salib buat kita. Tuhan siap sediakan Roh Kudusnya buat kita. Tuhan siap utus malaikatnya untuk menjaga kita sehingga tidak ada satu utas rambut kita pun yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan siap buat apa saja, kita siap nggak buat apa saja buat Tuhan? Abraham siap buat apa saja buat Tuhan? Tuhan bilang sama dia, Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak, persembahkanlah. Dia kerjakan. Dia nggak nawar. Dia nggak bilang, Tuhan jangan Ishak, Ismail aja. Abraham nggak pernah tawar. Ambil anak yang kau tunggal yakni Ishak, persembahkanlah. Tuhan, Sarah aja Tuhan. So tua. Saya menyebut Abraham siap buat apa saja buat Tuhan. Sorry untuk bilang ini. Kita ini kadang kala ada aja alasan. Tuhan saya capek. Tuhan saya nggak kuat. Tuhan saya jenuh. Tuhan saya bosen. Tuhan saya nggak sanggup. Boleh nggak mulai hari ini jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita rela mengerjakan apa saja buat Tuhan, kita nggak mungkin rugi. Angkat tangan kanan saudara ke atas, bilang, kalau saya siap buat apa saja buat Tuhan, saya nggak pernah rugi. Abraham udah ambil loh. Anaknya dia udah ambil. Dia nggak bilang, Tuhan saya capek, Tuhan saya nggak tega, Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan saya rugi besar. Pokoknya Tuhan mau apa saja saya siap buat apa saja. Kita ini sebentar-bentar, Tuhan saya capek, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan kayaknya saya udah sampai sini aja. Doa saya buat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing mulai hari ini. Pokoknya Tuhan mau apa saja saya akan kerjakan. Saya tidak akan pernah rugi. Dia mengerjakan buat saya jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan dan doakan. Amin. Esther adalah orang yang siap melakukan apa saja buat Tuhan. Dia katakan kepada Mordekai, umumkan doa puasa 3 hari. Meskipun bertentangan dengan undang-undang. Kalau ini yang memang Tuhan mau, aku akan menghadap raja. Kalimat terakhirnya Esther keren. Dia bilang, kalau terpaksa aku mati. Pertanyaan saya, Abraham akhirnya rugi gak? Esther akhirnya mati gak? Orang yang siap melakukan apa saja buat Tuhan akan menerima segala sesuatunya dari Tuhan. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, apa yang perlu kita sadari? Kita perlu sadar
Tuhan sudah beri karunia, Tuhan sudah beri talenta, agar kita selalu memberi pengaruh positif serta membawa nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun ditempatkan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya sudah diberi karunia dan talenta. Jangan suka banding-bandingkan. Jangan suka iri. Tapi juga jangan suka sombong, jangan suka belagu. Setiap kita memang berbeda. Tapi seperti saya bilang, we are special. Amin. Memang Alkitab bilang, ada yang dapat talenta 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Talenta setiap kita berbeda-beda. Kalau kita mau membanding-bandingkan, kita bisa kecewa. Tugas kita bukan membanding-bandingkan. Tugas kita bukan untuk berkompetisi. Satu yang pasti, setiap talenta yang dikembangkan pasti akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Karena Alkitab saya menjamin, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Yang punya 5 talenta dikembangkan jadi 10 talenta. Yang punya 2 talenta dikembangkan jadi 4 talenta. Saya percaya yang 1 talenta kalau dikembangkan tetap jadi 2 talenta. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dengan perkara yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa yang perlu kita sadari? Kita perlu sadar bahwa iblis selalu menunggu waktu lengah kita untuk menyerang dan mengambil kesempatan untuk mengacaukan kita dari panggilan surgawi kita. Makanya kalau dalam Alkitab kita bisa baca, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu? Ini yang harus kita jaga. Waktu yang baik itu waktu kita lengah. Waktu kita mulai merasa jenuh. Waktu kita mulai merasa letih. Waktu kita mulai sombong. Atau sebaliknya kita mulai minder. Waktu kita terlalu emosional dalam hidup. Waktu kita terlalu baperan. Itulah waktu lengah kita. Iblis akan coba masuk. Tapi hari ini saya mau bilang, hukum Tuhan ditaruh di hati kita. Dan hukum Tuhan yang berbunyi lawan iblis, maka iblis akan lari. Waktu kita sadar, iblis sedang menunggu waktu lengah saya mau pastikan saya tidak beri kesempatan pada iblis. Karena Tuhan yang pilih dan panggil saya, yang menaruh hukumnya, adalah Tuhan yang menggerakkan hidup saya lewat iman. Dan lewat iman saya akan melihat kemenangan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh haleluya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Musik main dengan sangat lembut. Biarkan Roh Kudus hari ini berbicara buat kita. Bahwa dia adalah Tuhan yang mau tuntun kita. Dia Tuhan yang mau bela kita. Dia Tuhan yang menempatkan rohnya di dalam diri kita. Dia taruh measurement, dia taruh stabilizer. Yaitu dia taruh firmannya. Dia taruh hukum-hukumnya. Sehingga kita gak berjalan dengan perasaan. Kita gak lagi berjalan dengan logika. Tapi kita berjalan dengan iman. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Kalau kau hidup dengan logika, kalau kau hidup dengan perasaan, kau bisa salah.
Tapi kalau kau hidup dalam iman, iman menuntunmu dalam kemenangan yang luar biasa. Iman itu yang menguatkan engkau, iman itu yang memampukan engkau, iman itu yang membawa engkau pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin selama ini engkau berkata, engkaulah orangnya yang seringkali hanya mengandalkan logika, hanya mengandalkan perasaan. Sehingga engkau gampang baperan. Tanpa engkau sadar engkau memberi kesempatan pada iblis. Engkau orangnya yang gak bisa melihat segala sesuatunya baru. Engkau hubung-hubungkan dengan semua-muanya. Sampai hidup jadi berat buat hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan hari ini menjadi hari kemenangan, hari damai sejahtera, hari kekuatan, hari mujizat. Hari di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Di dalam diri saudara ada karunia dan talenta Allah untuk mengerjakan perkara-perkara dahsyat buat Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. You are wonderfully made by God. You are a special edition. Suamimu itu yang terbaik bagimu, istrimu yang terbaik bagimu. Gak usah kau banding-bandingkan. Hidup ini yang penting kau kembangkan talenta yang ada padamu. Engkau akan kagum melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita menuju pada kebinasaan, tapi Dia selamatkan karena anugerahnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang ada misi sorgawi dalam hidupku. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Baik yang di gereja maupun di rumah. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan itu hidup. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu hidup yang kami jalani bukan dengan logika, bukan dengan perasaan. Tapi hidup yang kami jalani adalah hidup di dalam kebenaran iman. Iman menuntun kami pada kemenangan. Iman membuat kami bukan hanya berpikir untung atau rugi, berat atau tidak. Tetapi kami berpikir tentang satu hal, berkenan atau tidak kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau kami banyak mengeluh. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami bilang kami lelah Tuhan, kami capek Tuhan, kami jenuh, kami gak tahu lagi mesti buat apa. Tapi hari ini kami dikuatkan. Karena Kristus siap melakukan apa saja buat aku. Aku siap mengerjakan apa saja buat Kristus. Terima kasih. Kuatkan kami untuk menyadari kalau kami siap buat apa saja buat Kristus, kami tidak mungkin rugi. Kami tidak mungkin dikecewakan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda engkau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, segala peradangan, segala serangan kutuk-kutuk penyakit, setan-setan, kuasa gelap, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kuasa Tuhan bekerja, kuasa kesembuhan mengalir, biru Yesus bekerja. Tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Penyakit bukan tanaman yang ditanam Bapa di sorga, cabut dalam nama Yesus. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus mengerjakan mujizat buat kami. Terima kasih Bapa. Bapak, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu luar biasa, kasih-Mu sempurna. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat-Mu senantiasa memiliki keluarga yang bahagia, hidup yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, setiap anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, setiap anggota DPD, setiap anggota MPR RI, setiap pimpinan anggota BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, dan para pengacara, ya Kristus, para pimpinan aparat penegak hukum di bangsa kami ini. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan, bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual, dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Roh rakus, roh seraka, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan dan air mata rakyat, Tuhan halaukan dari pusat kepemimpinan bangsa kami. Bahkan ya Kristus, berikan kepada pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat sorgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika selalu terjaga baik di bangsa kami. Kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, pembangunan, bahkan keamanan politik, semua baik di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan, biarlah kami disadarkan di hati kami ada hukum Tuhan, sehingga kami senantiasa mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman, yang siap jadi pelaku-pelaku firman. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.